Halo teman-teman, kembali bersama Hari di video tutorial Simatron. Di tutorial kali ini saya akan membahas fitur teks di Simatron. Oke, secara tradisional, fitur teks itu kita bisa temukan pada main menu wireframe, teks. Kemudian beberapa versi terakhir, Simatron mempunyai fitur teks di solid, yaitu volume text. Kemudian kita juga bisa temukan pada main menu mesh. Di sini juga ada volume text. Di bagian yang lain, kita juga bisa menemukan teks ini adanya di tools PMI. Di situ ada PMI text, kemudian ada PMI curve text dan convert to curve text. Oke, saya langsung mulai dengan fitur yang ada di wireframe. Kita akses create curve text, kemudian kita bisa menuliskan teks yang akan kita buat. Di sini kita punya pilihan jenis font. Adapun jenis font ini adalah mengikuti window. Jadi kita bisa pilih jenis apapun font yang ada di operating system window yang kita punya. Oke, jika kita ingin menggunakan teks satu garis, kita bisa gunakan standar. Nah, untuk font standar ini, jika Anda tidak bisa menemukan di Windows Anda, nanti saya sertakan link pada kolom deskripsi sehingga Anda bisa download jenis font ini dan Anda bisa install di komputer Anda. Oke? Misalnya seperti ini. Kemudian untuk parameter kita bisa ada beberapa pilihan yang kita atur, tapi sementara kita biarkan default. Untuk font size juga saya biarkan default. Paling yang perlu nanti diatur di sini adalah standar. Di sini ada rata kiri, rata tengah dan kanan, dan di sini ada alignmentnya, ada top, middle dan bottom. Oke. Jadi misalnya ini saya pilih yang di tengah, kemudian saya klik apply dulu. Di sini kita bisa menentukan font ini akan kita definisikan pada yang pertama adalah bagian planar, bidang planar. Untuk bidang planar di sini kita bisa pilih datum plan sebagai reference ataupun planar face dan 2D curve. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kemudian jika kita tentukan di bidang planar seperti ini, kita juga harus menambahkan untuk kita tentukan poinnya. Untuk poin kita bisa gunakan, misalnya di sini ada close to face point. Misalnya saya mau di sini. Untuk size-nya kita bisa ganti di font size. Begitupun dengan rotating angle. Oke. Kemudian di sini ada pilihan merge dan single character. Ini adalah jika kita gunakan merge, maka semua huruf yang ada di sini itu akan menjadi satu objek. Jika kita gunakan single character, maka dia menjadi ada sejumlah objek sesuai dengan karakter huruf. Oke, itu yang pertama. Kemudian, misalnya di sini sekarang saya gunakan font yang standar aja, Arial misalnya. Oke. Lalu di sini saya ingin menentukan pada 2D curve. Nah, untuk 2D curve kita bisa pilih. Di sini ada pilihan
planar dan normal. Untuk 2D curve-nya edge and curve. Oke, untuk curve ini saya mesti menambahkan misalnya seperti ini. Jadi saya buat sebuah kurva bantu dari sketch. Nah, seperti ini. Oke, di sini untuk 2D curve seperti itu. Oke, ini saya oke dulu. Kemudian kembali saya ulang yang tadi. Nah, untuk yang pertama tadi, di sini pilihan yang single karakter itu akan menghasilkan objek seperti ini. Sejumlah karakter dari font yang atau teks yang kita buat. Ini. Nah, ini. Seandainya ini saya gunakan merge, ini menjadi satu objek. Oke, jadi untuk dua teks yang sudah saya buat itu ada opsi yang sama. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, di sini kita bisa mendefinisikan untuk referensi kita meletakkan teks kita, itu ada 3D face dan curve. Jadi 3D face dan curve, misalnya saya mau ada di sini, di face ini, kemudian di curve ini. Jadi nanti si teksnya itu akan berada pada permukaan bidang ini dan terletak di curve yang kita tentukan. Secara sepintas dia akan mengikuti bentuk curve, walaupun mungkin ada bagian tertentu yang tidak tercapai, tetapi teks itu berada pada permukaan yang kita select dengan pendekatan bidang datar yang paling dekat pada surface tersebut. Jadi seandainya ini saya oke, seperti terlihat di sini, ini ada bagian yang tidak benar-benar menempel pada permukaan tersebut. Oke. Jadi solusinya nanti ini bisa di project. Jadi kurvanya bisa diproyeksikan ke bidang datar tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir, di sini ada on curve parallel to face. Jadi on curve paralel terhadap face tertentu. Nah, seperti ini. Jika teks ini terbalik, kita bisa atur dari sini. Kita bisa buat ininya mirror. Oh ya, untuk yang sebelumnya, yang ini, di sini ada pilihan tangen dan normal. Untuk tangen,
Ini dia tangen terhadap kurva yang kita select tadi. Kemudian untuk normal itu tegak lurus terhadap kurvanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini teks yang ada pada wireframe. Untuk yang setipe dengan ini itu adalah PMI. Untuk PMI ini hasil ataupun langkahnya kurang lebih sama. Opsinya di sini juga sama. Yang membedakan adalah seperti ini. Jika teks pada wireframe itu akan menghasilkan feature teks pada feature tree, untuk PMI ini dia tidak ada feature tree-nya di sini. Jadi ini adalah teks PMI. PMI itu apa? PMI itu adalah kita bisa menambahkan misalnya dimensi secara langsung pada objek 3D, dan PMI itu bisa dikontrol height show-nya itu dari layer, atau di Cimatron kita kenal istilah set. Namun untuk teks ini, PMI curve text ini, dia tidak masuk secara langsung di set PMI. Jadi di sini kita harus height show secara terpisah menggunakan fungsi height show di sini. Oke. Nah, jika kita membutuhkan curve hasil PMI ini agar menjadi teks sama seperti yang ada di wireframe, kita bisa gunakan convert to text. Jadi sekarang teks yang tadinya tidak muncul di feature tree, sekarang ini ada di feature tree. Oke, ini hanya untuk teks hasil dari PMI. Oke, jadi untuk PMI saya tidak perlu bahas lagi. Kita lanjut ke untuk volume teks yang ada di solid dan yang ada di mesh. Ini bisa saya hidden terlebih dulu. Oke. Nah, karena untuk software CAD/CAM atau secara umum kita mengenal ada 3 objek. Jadi ada face, ada solid, dan satu lagi di sini mesh. Jadi saya coba untuk persiapan terlebih dulu. Untuk face-nya saya coba untuk copy terlebih dulu. Jadi saya copy face ini dan ini misalnya ke sumbu X seperti ini. Kemudian saya copy satu lagi, sekali ini seluruh objek solidnya. Kemudian objek ini saya convert menjadi objek mesh. Objek mesh ini bisa juga didapat dari file STL. Oke, nanti saya coba untuk import file STL. Sebagai informasi, untuk file STL
Ini adalah file yang berbentuk geometri segitiga-segitiga seperti ini. Oke, biasanya ini adalah didapat dari file STL. Oke, kita mulai dulu dengan untuk fitur volume text yang ada di Solid. Di sini kita mendapatkan dialog yang kurang lebih sama dengan wireframe text. Jadi saya ketik terlebih dulu tag yang saya ingin buat, kemudian klik OK. Lalu di sini ada kembali kita menemukan opsi untuk mengatur size, kemudian rotating angle. Kemudian di sini ada pilihan engraving, protrusion, sunken protrusion, dan new object. Oke, kita coba yang engraving terlebih dulu. Kemudian thickness di sini, di situ ada 1 mili. Ini adalah ketebalan dari engrave. Oke, ini saya coba untuk letakkan di object face. Karena ini kebalik, jadi untuk mirrornya saya nonaktifkan. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa pilih objek kita menaruh teks itu adalah bisa berupa bidang datar ataupun bidang lengkung yang lain. Jadi di sini objek ini tidak datar. Kemudian ini coba saya OK lebih dulu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi mirip dengan remove extrude dengan ketebalan 1 mili. Jadi untuk bidang datar ataupun bidang yang tidak datar, karena di sini, nah ini adalah north face. Ini hasilnya sama. Sekarang saya coba untuk meletakkan di sini. Ini hasilnya kurang lebih akan sama, namun kita bisa coba ganti untuk menggunakan sudut yang lain. Oke, hasilnya seperti ini. Dan ini akan saya coba juga untuk di objek solid. Jika Anda mendapatkan teks warna merah seperti ini artinya geometrinya itu lebih atau tidak tepat pada bidang yang kita definisikan. Jadi kita harus coba untuk geser ke lebih ke tengah seperti ini. Coba di apply, hasilnya seperti ini. Jadi untuk objek pertama berupa surface solid itu bisa digunakan, dan yang ketiga saya akan coba untuk di objek mesh. Saya coba di sini. Jadi di sini ngikutin lengkungan. Saya klik apply, dan ternyata di geometri mesh pun fitur ini juga bisa dipakai. Oke, jadi ini untuk yang engrave. Kemudian yang berikutnya ada protrusion. Protrusion ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama ini remove extrude, untuk protrusion ini dia nongol, jadinya add extrude. Jadi ini bisa diterapkan di geometri mesh, geometri solid object ataupun face.
seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sunken protrusion. Sunken protrusion. Oke, saya coba untuk di bagian yang sebelah sini. Oke, kita coba apply. Jadi yang membedakan adalah ini seperti yang pertama tadi, protrusion yang pertama tadi, hanya saja di sini ada box. Nah, seperti ini. Berlaku untuk geometry face, geometry solid ataupun mesh. Kita coba untuk aplikasikan pada geometry mesh. Seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini adalah new object. Ini pada dasarnya seperti new extrude. Oke. Jika sebelumnya ini geometrinya menyatu, untuk yang ini adalah extrude tersendiri. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, jika volume text pada solid itu bisa dipakai untuk ketiga jenis geometri seperti yang saya tampilkan. Di sini ada face, kemudian close object atau solid, dan mesh object. Lalu kenapa di main menu untuk mesh itu juga ada? Saya tidak tahu penjelasan dari Simatron seperti apa, namun sepertinya ini untuk lebih mempermudah user, dimana biasanya jika fitur ini hanya terdapat misalnya pada solid saja ataupun pada wireframe ataupun face saja, orang atau user akan cenderung berasumsi bahwa itu tidak bisa digunakan untuk mesh. Jadi di sini jika Anda bekerja dengan geometry mesh, kemudian di sini ingin menambahkan teks pada geometry mesh tersebut, user mendapatkan informasi yang lebih pasti bahwa oh, volume teks ini bisa dipakai. Dan karena cukup fleksibel, jadi kita juga bisa menggunakan fitur yang ada pada solid. Jadi fiturnya sendiri pada dasarnya sama, hanya saja tersedia untuk solid dan mesh itu agar user lebih yakin bahwa volume text itu bisa dipakai untuk objek solid ataupun mesh. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Adapun untuk objek berupa file STL, ini saya akan coba untuk membuka sebuah objek dari file STL. Saya coba cari terlebih dulu file STL-nya. Saya ini. Nah, ini file STL. Ini karakteristiknya sama persis seperti mesh. Oke. Jadi ini contoh untuk jika kita gunakan pada file STL, yang mana adalah
objek yang sama persis dengan objek tadi copy to mesh. Oke, demikian untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu untuk menambah wawasan teman-teman semua. Selalu jaga kesehatan, cuci tangan dan mengenakan masker, dan tetap dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih, saya Hari, salam safe calculate.